Haleluya, kita sampai kepada firman Tuhan. Nah, sesudah kita diselamatkan, sudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setelah kita mengaku bertobat, meninggalkan segala dosa, dan kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan kita, menjadi Raja kita. Saudara, kita juga harus hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak hidup sendiri lagi, kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yesuslah kehidupan kita. Biarlah kehidupan daripada Tuhan terus mengalir kepada kita. Saudara, sesudah selamat, persekutuan tiap-tiap anak-anak Tuhan harus bertambah intim dengan Tuhan. Tiap-tiap anak Tuhan harus tiap-tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Tiap-tiap anak Tuhan harus selalu merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Kita harus selalu merasakannya di dalam hidup kita sehari-hari. Satu persekutuan yang terus-menerus, satu persekutuan yang berkesinambungan, di mana pimpinan Tuhan berlaku atas kita, di mana kita mendengar suara Tuhan dan mematuhi suara Tuhan dalam hidup kita. Benarlah seperti yang dikatakan oleh Yohanes, bahwasanya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus begitulah eratnya, begitulah intimnya, sampai dikatakannya sama seperti carang dengan batang anggur. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tuhan Yesus berkata kita harus tinggal dalam Dia. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Yesus dalam hati kita, kita dalam Yesus. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ialah berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, artinya bersekutu dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, mematuhi suara Tuhan dalam hidup kita, ia akan berbuah lebat. Tetapi di luar Tuhan Yesus, walaupun kita sudah selamat, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Untuk inilah kita diselamatkan Tuhan, yaitu supaya kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan lupa, kalau sama sebagaimana zat-zat mengalir kepada ranting dari batang anggur itu, mengalir kepada ranting, sehingga ranting itu dapat memberikan buah. Demikian kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kekuatan, maka berkat-berkat, maka urapan, kekuatan, kesehatan, pengertian, karunia-karunia rohani mengalir kepada kita. Bahkan buah roh mengalir dalam hidup kita, sehingga kita memiliki karakter yang baru. Nah, persekutuan yang erat dengan Tuhan ini, saudaraku, menghasilkan satu gaya hidup baru. Gaya hidup anak-anak Tuhan yang lain daripada orang dunia ini. Firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan orang dunia ini. Hidup kita harus lain daripada hidup orang dunia ini. Marilah kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 dan 15 sampai 16, 15 sampai 17. Kita baca. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada itu, Yesus Kristus yang adil.
Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, disinilah kita melihat satu hidup baru anak-anak Tuhan. Diterangkan oleh Yohanes. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi. Yang pertama sekali dalam ayat 1. Apakah yang harus kita perbuat? Di sini dikatakan, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Sesudah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berbuat dosa. Sesudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Bisakah kita tidak berbuat dosa? Jawabannya bisa. Tetapi bisakah seorang anak Tuhan jatuh lagi kepada dosa? Memang seorang anak Tuhan masih bisa jatuh kepada dosa sepanjang dia menyerah kepada pencobaan itu. Tetapi kalau dia menetapkan hati untuk tidak berdosa, dia pasti menang. Dan Tuhan bersukacita, Roh Kudus bersukacita, dan memberikan kekuatan dan kemenangan kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu berbuat dosa. Dosa itu membawa akibat. Dosa membawa kekalahan. Dosa membuka pintu bagi setan. Penyakit bisa datang, kekalahan bisa datang, karena ada dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa. Kita bisa menang melawan dosa sesudah kita lahir baru. Sesudah kita selamat, kita bisa menang melawan dosa, karena kita tidak sendiri lagi. Ada Tuhan Yesus dalam saya, ada Tuhan Yesus dalam saudara. Dengan Yesus dalam saudara, saudara bisa menang terhadap dosa. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Roh Kudus? Roh Kudus dalam saudara sangat kuat. Saudara pasti menang terhadap dosa kalau saudara menetapkan hati untuk tidak berdosa. Ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, Daniel menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Dia menetapkan hatinya untuk tidak berdosa. Maka Daniel
mendapat kasih sayang daripada raja. Tuhan membuka jalan bagi Daniel. Daniel tidak perlu jatuh kepada dosa. Sebaliknya berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan kepada Daniel. Dia beroleh kepintaran, hikmat 10 kali lebih daripada semua pemuda-pemuda yang lain yang makan dari makanan raja, ayah para raja. Demikian juga Yusuf. Yusuf juga berkata tidak kepada dosa. Dengan tegas, bagaimanapun setan menggoda dia, Yusuf tak berkata tidak. Aku tidak mau berdosa. Aku tidak mau mendukacitakan Tuhan Yesus. Aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Aku tidak mau berdosa. Aku tidak mau berdosa. Dan Yusuf berkemenangan, berkemenangan. Nah, firman Tuhan berkata, hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang berkuasa. Oleh karena satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia dikalahkan oleh dosa. Tetapi lebih benar lagi, oleh karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adam membawa kita menjadi hamba dosa, tetapi Tuhan Yesus membawa kita menjadi hamba kebenaran. Jadi tidak perlu jatuh lagi kepada dosa. Tetapi bagaimana kalau seorang anak Tuhan sampai jatuh kepada dosa? Jalannya tidak ada lain yaitu bertobat, menyesal, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan dan mengaku dosa itu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, maka Dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Maka darahnya akan menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa. Karena Yesus adalah pendamaian bagi kita. Darah Yesus tetap tersedia. Darah Yesus bukan hanya untuk orang berdosa. Darah Yesus juga berlaku bagi anak-anak Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan sampai jatuh kepada dosa, memang itu mendukacitakan hati Tuhan, mendukacitakan Rohul Kudus, saudara. Dan mendukacitakan anak Tuhan tersebut. Anak Tuhan tersebut akan terus dituduh oleh setan. Berat kalau kita dituduh oleh setan. Kita berdoa, dia berkata, doamu tidak berkuasa, engkau sudah berdosa. Kita mohon berkat kepada Tuhan. Setan berkata, doamu tidak didengarkan Tuhan, engkau sudah berdosa. Engkau tidak diterima Tuhan lagi. Engkau akan ke neraka. Engkau akan dipukul oleh setan. Dan lain sebagainya. Dosa membuat anak-anak Tuhan lemah. Oleh sebab itu kalau ada dosa, segera bertobat. Jangan simpan-simpan dosa itu. Bertobat, menyesal. Dosa kepada manusia sesama anak-anak Tuhan. Akui kepada anak Tuhan tersebut. Minta maaf kepadanya. Dosa kepada Tuhan. Sambil mengaku kepada Tuhan juga. Maka darah Yesus anaknya yang kekasih tersedia lagi bagi kita. Menyucikan segala dosa kita. Dan kalau kita sudah bertobat, jangan mau dituduh oleh setan lagi. Kalau setan berkata ke orang berdosa, engkau sudah berdosa, katakan kepadanya, aku sudah bertobat. Aku sudah menyesal. Aku sudah mengaku kepada anak Tuhan yang bersangkutan. Aku sudah mengaku kepada Tuhan. Maka darah Yesus menyucikan dosaku. Hai setan iblis, engkau tidak berhak menuduh aku. Dalam nama Yesus, engkau pergi daripadaku. Amin, saudara. Sehingga saudara merasa bebas dalam berdoa, bebas dalam melayani Tuhan. Tidak takut akan serangan-serangan setan. Saudara tak memiliki kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Dalam ayat 3, 4, dan 5 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tandanya kita mengenal Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita kenal Tuhan, ialah kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau ada orang berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, artinya tetap hidup dalam dosa, hidup dalam kehendak daging, maka dia adalah pendusta
dan kebenaran tidak ada dalam dia. Ini diterangkan oleh Yohanes karena pada waktu itu ada pengajaran-pengajaran dari guru-guru sesat yang berkata untuk beroleh keselamatan yang perlu hanyalah bertobat, terima Yesus. Kemudian sesudah itu boleh hidup lagi seturut dengan manusia lama. Yang perlu percaya saja. Boleh hidup terus dalam dosa, hidup terus dalam kehendak daging. Pokoknya percaya, karena kamu akan selamat. Hidup dalam hidup yang lama, teruskan saja. Pokoknya kamu percaya Yesus juru selamat, menebus dosamu, mati di kayu salib. Tapi tetap hidup dalam dosa, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan rohani. Maka Yohanes menulis itu pendusta. Kalau seorang berkata dia anak Tuhan, dia mengenal Yesus, dia harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia harus mematuhi Tuhan. Kalau seorang berkata aku anak Tuhan, tetapi dia tidak peduli kepada perintah Tuhan, dia berbuat kehendak hatinya saja, dosa yang dia sukai dia teruskan dalam hidupnya, maka orang itu pendusta dan kebenaran tidak ada dalam dia. Jelas saudaraku? Ya. Demikian juga bagi kita sekarang. Kalau kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menjauhkan segala dosa. Kita harus mematuhi perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak bisa terus hidup dalam dosa, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam kegelapan, hidup menurut kehendak daging, percabulan kecemaran hawa nafsu, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam perseteruan, saudara, hidup dalam dendam, kemarahan. Tetapi kita mau ke sorga, kita mau ikut waktu nanti Tuhan datang kedua kali, ikut terangkat ke awang-awang bersama-sama dengan Yesus. Yohanes berkata, kamu tidak akan ikut terangkat, kamu hanya pendusta saja. Dia katakan, kebenaran tidak ada padamu. Tidak ada persekutuan gelap dengan terang. Kita adalah anak-anak terang. Amin, saudara. Kita harus mematuhi firman Tuhan, mematuhi jalan Tuhan yang suci di dalam hidup kita. Mematuhi Tuhan. Sebab keselamatan berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita bertobat, kita tinggalkan semua kegelapan. Tidak cukup hanya percaya saja tapi terus hidup dalam dosa. Aku percaya kepada Yesus. Setan pun percaya kepada Tuhan, namun dia tidak bertobat, tetap juga berbuat dosa. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus menuruti perintah-perintahnya, mematuhi firman Tuhan dalam hidupnya. Barang siapa berkata dia kenal Yesus tetapi tidak mematuhi perintah-perintahnya, ia pendusta dan kebenaran tidak ada padanya, firman Tuhan berkata. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Patuh. Saul tidak patuh. Saul perjanjian lama, Raja Saul. Dan ketidakpatuhan Saul menyebabkan dia kehilangan kerajaannya. Samuel berkata, semua barang-barang ternak-ternak orang Amalek harus kamu musnahkan. Tetapi Saul tidak memusnahkan ternak-ternak yang terbaik. Waktu Samuel datang, mengapa kau tidak musnahkan ternak-ternak itu? Saul berkata, aku mau mempersembahkan dia kepada Tuhanmu di Gilgal, dia katakan. Tetapi Saul sudah tidak patuh kepada firman Tuhan. Lalu Samuel menegur dia dengan sangat keras. Saya bacakan kepada saudara 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 21 dan 22. Apakah katanya di sini? Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal.
Bahkan Saul berkata, bukan aku yang mengambil, rakyat yang mengambil. Dari ternak-ternak yang terbaik itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah di Gilgal. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apakah Tuhan berkenan kepada persembahan korban bakaran yang seperti itu? Bukankah Tuhan lebih suka jika engkau mematuhi Dia? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan, mematuhi Tuhan lebih baik daripada korban apapun juga. Tuhan suka anak-anaknya mematuhi Dia. Amin. Dan di sini ayat 23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Betapa menyedihkan. Engkau telah menolak untuk patuh, tidak mematuhi Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja. Engkau tidak akan menjadi raja lagi hanya karena tidak patuh. Jangan anggap enteng ketidakpatuhan ini, saudaraku. Kita belajar dari Saul. Saul kehilangan kerajaannya. Tuhan menolak dia jadi raja karena tidak patuh, Barang siapa berkata dia berada dalam kebenaran, dia harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus patuh kepada Tuhan. Sebab tanda kita patuh kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan dan suka melakukan perintah-perintahnya. Tanda kita mengasihi Tuhan. Seorang anak yang mengasihi orang tuanya akan mematuhi orang tuanya. Dia suka mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Demikian juga kita. Dalam Yohanes 14, ayat 15 dan 16. Yohanes 14, 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Benarkah kita mengasihi Yesus? Kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak benar kita mengasihi Tuhan. Kebenaran tidak ada pada kita. Kita berdusta. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah-perintahnya. Termasuk perintah Tuhan dalam kesucian. Dengan tidak kompromi kepada dosa. Dan ini bagaimana firman Tuhan minggu yang lalu bisa membawa kita disingkirkan orang lain, dianiaya, dicela. Tetapi itu sudah bagian kita. Itu penderitaan yang ringan sekali dibanding dengan pahala yang menanti kita dalam hidup yang kekal. Ingat, kamu tidak berasal daripada dunia ini, anak-anakku. Firman Tuhan berkata, kita hanya singgah saja, pendatang, perantau di dunia ini. Oleh sebab itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupalah dengan Yesus. Amin. Serupa dengan Yesus. Bisakah kita menjadi serupa dengan Yesus? Bisa. Karena Rohul Kudus yang ada pada Yesus adalah Rohul Kudus yang ada pada kita. Dan selama Tuhan di dunia ini, dia hidup sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dia menanggalkan keallahannya, keilahiannya, dia tanggalkan. Dan dia menjadi sama seperti manusia. Dia hidup suci, dia hidup berkuasa. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia diurapi oleh Roh Kudus, dia melayani dengan kuasa dan tanda ajaib, sehingga berduyun-duyun orang datang kepada Yesus. Ayat 16 berkatnya, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyerang. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Luar biasa berkatnya mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan kita mematuhi perintah Tuhan. Kemudian di sini dikatakan,
Penolong akan diberikan kepadamu, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus. Dunia tidak mengenal roh kudus, tidak melihat roh kudus. Tetapi kamu mengenal dia, dan dia akan diam dalam kamu. Roh kudus akan berdiam dengan limpahnya dalam kita. Tuhan memberikan roh kudus berdiam dalam kita, memimpin kita pada segala kebenaran. Memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Menolong kita dalam kesukaran. Memapah kita waktu kita lemah, mengkuatkan tubuh kita, menghidupkan tubuh-tubuh yang fana ini. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat hidup kita jadi saksi yang berkuasa. Aku akan berikan penolong kepadamu yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak mengenal, tapi kamu kenal dia, dan dia akan tinggal di dalam kamu. Jadi di dalam saudara, di dalam saya ada Roh Kudus. Kita ini rumah Roh Kudus. Amin, saudara. Luar biasa menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Itulah yang membuat kita lain daripada orang dunia ini. Biarlah kita selalu merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah kita selalu berkata-kata dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah kita menikmati bagaimana Roh Kudus memimpinkan kita. Bagaimana dia menerangkan firman-Nya, menghidupkan firman-Nya. Bagaimana dia berkata-kata, bertambah hari bertambah jelas, bertambah hari bertambah jelas kepada kita. Puji Tuhan. Jadi mematuhi Tuhan. Sepanjang Israel mematuhi Tuhan, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 28, jikalau engkau dengan sungguh-sungguh mematuhi suara Tuhan Allahmu dan berbuat barang yang berkenan kepadanya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Ulangan 28 ayat 1 saya bacakan. Allahmu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, memberkati engkau di atas segala bangsa di bumi. Engkau akan lain daripada orang dunia ini. Tuhan akan memberkati saudara. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, yakni anak lembumu, sapimu, kandungan kambing dombamu, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Tetapi ayat 9 berkata, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Kita adalah umat yang kudus, imam-imam yang berkerajaan. Amin, saudara. Nah, sepanjang bangsa pilihan Tuhan sekarang ini juga mematuhi Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Maka aku akan mengangkat engkau tinggi di atas segala bangsa yang lain. Keberkatan segala bisnismu, segala pekerjaanmu, engkau menjadi orang yang berhasil. Firman Tuhan berkata, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini semua berkat Tuhan bagi anak-anaknya yang patuh. Tapi karena ketidakpatuhan, banyak di antara bangsa Israel mati di padang belantara. Yang keluar dari Mesir umur 20 tahun ke atas semua mati di padang belantara. Karena mereka tidak patuh, tidak percaya kepada Tuhan untuk masuk di tanah Kanaan, untuk mengalahkan Jericho. Mati di padang belantara. Bahkan sesudah mereka mendirikan kerajaan, kapan mereka tidak patuh lagi kepada Tuhan dan mulai menyembah Baal dan Asitoret, datang bangsa lain dengan mudah. Bangsa lain itu mengalahkan mereka. Minggu yang lalu kita melihat bagaimana Yoyakim saudaraku dikalahkan oleh Nebukadnezar saudaraku dengan mudah saja. Kenapa? Karena Yoyakim telah menyembah Baal dan Asitoret, meninggalkan Tuhan yang hidup. Dia tidak patuh lagi kepada Tuhan. Kekuatan kita, kemenangan kita, berkat kita, sukacita kita, damai sejahtera kita adalah dalam hal mematuhi firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita mematuhi firman Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan
kitab Taurat itu, renungkanlah itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang berarti patuhilah segala yang tertulis di dalamnya, laksanakan segala yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Amin. Dengan merenungkan firman Tuhan, ingat firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Satu lagi, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14, patuh membawa umur yang panjang. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Saya bacakan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. Dan jika engkau menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Tuhan memperpanjang umur anak-anaknya yang mematuhi ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Ini dikatakan Tuhan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti ketetapan dan perintahku, dengan menyangkal diri, dengan menolak semua dosa, hidup suci, mengasihi, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Nah, ini rahasia umur panjang, saudaraku. Hanya orang dunia tidak mengetahuinya. Dia pikir daripada obat-obatan modern. Tapi firman Tuhan, saudaraku, yang kita patuhi dalam hidup kita, membawa kita pada umur yang panjang. Nah, dalam Yohanes 15, 10 dan 11, Yohanes 15 ayat 10, 11, dikatakan, kalau kita mematuhi Tuhan, maka kasih Tuhan mengalir dalam hati kita. Yohanes, sukacita Tuhan mengalir, sejahtera Tuhan mengalir, damai Tuhan mengalir. Yohanes 15, 10, 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kamu mematuhi aku, maka sukacitaku menjadi milikmu. Sukacitamu penuh, damaiku mengalir kepadamu, kasihku mengalir kepadamu. Memang amatlah sukacita kalau kita mematuhi firman Tuhan dalam hidup kita dengan menolak segala dosa. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi patuhlah. Kalau kita mau hidup keberkatan, berhasil, beruntung, adalah mematuhi firman Tuhan, menuruti firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku sudah anak Tuhan, sudah lahir baru, aku kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya, kita adalah pendusta dan kebenaran tidak ada pada kita. Itu yang terjadi dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi. Kemudian dalam ayat 6, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, sini dikatakan, ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia itu huruf besar. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama sebagaimana Yesus hidup, sama sebagaimana Kristus telah hidup. Tentunya semua kita mengaku bahwasanya kita hidup dalam Yesus. Amin. Kita ada dalam Yesus. Amin. Saudara ada dalam Yesus. Amin. Itu berarti bahwasanya juga saudara wajib hidup sama sebagaimana Kristus telah hidup. Bisakah ini? Sanggupkah kita, saudaraku? Ini firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Memang tidak akan sempurna. Tetapi kita harus menetapkan hati. Aku mau hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Bagaimanakah Yesus hidup? Bukan kita perlu tangan dipaku di kayu salib, bukan. Tapi mengangkat salib itu memang, saudara, mengangkat salib. Dan disalibkan pun memang juga disalibkan.
Artinya mati, siaku kita ini dimatikan. Dan Roh Kudus berkuasa atas kita. Mari kita lihat bagaimana Yesus hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Inilah hidup Yesus. Beginilah Yesus hidup. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai saudara dan saya, jadi Tuhan Yesus patuh, tidak berdosa, hidup suci dalam keadaan seperti manusia yang punya banyak keterbatasan. Yesus lapar, Yesus capek, dia tertidur di perahu, capek melayani. Saudara, kalau saudara melayani sungguh-sungguh, saudaraku capek. Yesus merasa capek. Mengapa? Karena dalam keadaan tubuh manusia, seperti manusia. Tetapi di sini dikatakan, walaupun dalam keadaan tubuh manusia, seperti manusia, sama sebagai manusia, sama dengan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai kepada matinya. Taat kepada Bapaknya. Kehendakmu jadi Bapa, dia katakan di Getsemani. Bukan kehendakmu jadi. Walaupun aku harus mengalami sengsara yang luar biasa untuk memikul dosa manusia, kehendakmu jadi, aku patuh kepadamu Bapa. Dan dia ditangkap, dan dia disalib, dia dicambuk, dia ditangkap. Petrus mencoba membela, tapi Tuhan berkata, sarungkan pedangmu Petrus. Apa engkau pikir aku tidak bisa memanggil sekarang ini juga 12 legion tentara malaikat membebaskan kita? Tapi kalau aku memanggil 12 legion tentara malaikat, bagaimanakah aku bisa memikul dosa manusia? Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk memikul dosa manusia ini, untuk dijadikan dosa, untuk dijadikan ganti kita, substitusi kita. Dia dihukum supaya kita jangan dihukum. Dialah pendamaian kita. Yesus patuh. Taat sampai mati, taat. Saudara, kita juga perlu taat. Amin, saudara. Kita perlu merendahkan diri kita, jangan meninggikan diri, mengatasi yang lain. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai kepada maut, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat memberkati dia, dengan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan nama Yesus di sorga, di bumi, di bawah bumi ini. Tidak ada satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa dalam nama Yesus. Bukan kuasa bom atom, bukan kuasa bom nuklir manapun. Tidak ada lebih berkuasa daripada dalam nama Yesus. Tidak ada setan yang lebih berkuasa daripada dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang lebih berkuasa daripada dalam nama Yesus. Amin, saudara. Setan manapun saudaraku tunduk dalam nama Yesus. Segala lidah dalam nama Yesus. Mengapa? Karena Yesus merendahkan dirinya dan taat. Tuhan suka kalau anak-anaknya taat kepada firman-Nya. Dan anak-anaknya yang taat kepada firman Tuhan sangat diberkati Tuhan, sangat disertai Tuhan, sangat dikaruniai Tuhan kuasa. Bagaimana dia mengaruniakan kuasa kepada Tuhan Yesus dan meninggikan Yesus. Anak-anak Tuhan yang taat, patuh akan sangat diberkati dan tinggikan Yesus. Firman Tuhan buku Ulangan tadi berkata, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang lain, kalau engkau dengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan berbuat barang yang berkenan kepadanya. Yesus lemah lembut. Hiduplah lemah lembut, rendah hati,
Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lembut hati, maka engkau akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, saudaraku. Mematuhi Tuhan itu ringan. Mematuhi Tuhan itu, saudara, membawa kita bersuka cita. Kuk yang dipasang Tuhan yang membuat kita harus menyangkal diri, menolak semua dosa, kehendak daging, hawa nafsu, membuat kita sangat bersuka cita. Belajarlah kepadaku, Tuhan berkata, supaya kita bisa hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Apakah yang kita lihat dalam Yesus? Aku lemah lembut, aku rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati, rendah hati. Namun bukan rendah diri. Merendahkan diri boleh, tapi jangan rendah diri. Kalau sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, berkata, aku ini apalah, aku gak bisa berbuat apa-apa, aku bodoh, aku gak sanggup. Itu namanya rendah diri. Saudara tidak akan berhasil kalau saudara rendah diri. Rendah hati itu baik, berarti tidak meninggikan diri, tidak angkuh, tidak sombong. Itu kehendak Tuhan bagi saudara. Itulah hati Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lembut hati. Bagaimana ke hati kita dan hati kita lembut? Hati kita memiliki hati yang suka membalas. Saudara, film-film kekerasan sekarang membuat hati manusia menjadi keras. Jadi mau membalas, tidak mau kalah. Payah sekarang dilihat orang yang lembut hatinya, mau mengalah. Payah. Dalam menyetir mobil, mengemudikan mobil di jalan juga kita melihat orang-orang tidak mau kalah. Mau maju saja, mau duluan saja. Itu bukan hati Yesus. Hati Yesus mengalah. Amin, saudaraku. Hati yang lembut itu membawa damai, membawa sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah di hati Yesus. Yesus hidup menyangkal dirinya. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Sini dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, menyangkal kesukaan dagingnya, menyangkal berlajak-lajak, menyangkal bermalas-malas. Lawan itu. Dia harus menolak dosa, menyangkal diri dan mengangkat salib. Mengangkat salib. Angkat salib. Salib itu kayu yang bersilangan. Di mana kehendak saya bersilangan, tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka saya harus mengangkat salib. Saya harus menyangkal diri supaya saya mematuhi kehendak Tuhan.